Shalom saudara sekalian, senang sekali boleh kita ada ini udah hampir kuartal yang kedua ya untuk masuk dalam tahun ini, cepat sekali dan kita sudah ada ibadah hibrid sekarang ya. Ada yang onsite sama yang online, Anda bisa pilih kapan lagi ibadah boleh memilih seperti ini. Saudara Tuhan, kita bersuka cita apapun yang sedang terjadi hari-hari ini karena kita tahu bahwa Tuhan menebus kita itu adalah dalam sebuah keutuhan. Nah, kita berkata kalau kita menerima Tuhan Yesus, kita akan menerima hidup yang kekal dan tidak akan perish atau binasa. Nah, yang menarik adalah banyak orang selalu bertanya, Pak, ini kan sebuah cerita lama yang terus akan dikumandangkan dan perdebatan tiada akhir bahwa apakah iya kalau orang sudah terima Tuhan Yesus, artinya terima keselamatan, mengaku dosa, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa dan bertobat ya, ngaku dosa dan bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertanyaannya apakah menerima keselamatan? Jawabannya yes. Dan itu nggak pernah ada yang namanya sebuah inisiatif dari manusia, nggak pernah ada. Alkitab berkata bukan engkau yang memilih aku, tapi aku yang memilih engkau. Itu artinya bahwa setiap manusia itu nggak pernah punya inisiatif keselamatan. Tapi saya gitu loh Pak, tiba-tiba hati saya merasa nggak enak, kayak hidup kosong, terus tiba-tiba saya rasa pengen bertobat terima Yesus gitu aja. Dengan saya Pak, nanti dulu. Alkitab berkata bahwa tak seorang pun bisa berkata Yesus Tuhan tanpa Roh Kudus. Anda Bapak Ibu sekarang bisa bersama dengan saya nggak ancam Bapak Ibu loh ya, saya nggak paksa Bapak Ibu, ini terbuka. Anda dengan sadar, rela, dan yakinnya orang bilang. Ayo sama-sama katakan bersama dengan saya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anda mampu Bapak Ibu? Bisa? Tanpa ancaman ya. Ini biasanya kalau udah mau nikah biar nanti senang, biar sama dengan kekasihnya, kemudian mulai menerima Yesus gitu ya. Enggak gitu Bapak Ibu. Ada banyak orang saya dengar dulu dibaptis karena mau nikah. Tapi saya beritahu, engkau enggak bisa mengaku dengan mulutmu Yesus adalah Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau enggak ada Roh Kudus. Hari engkau bisa lakukan itu, engkau ada Roh Kudus. Nah, peristiwa di mana engkau kemudian mengaku menerima Tuhan sebagai Juru Selamat, engkau mengalami yang namanya keselamatan penebusan engkau sudah terima. Nah, keselamatan itu pertanyaannya adalah, kalau sudah terima Pak, bagaimana bisa hilang Pak? Kan sekali selamat, selamat Pak. Ini sebuah perdebatan tanpa akhir saya bilang, Bapak Ibu. Kenapa? Sudah ada dari zaman abad lalu. Bapak-bapak gereja zaman dulu sudah begini ceritanya. Yang menarik adalah dalam keselamatan itu kita tahu manusia terdiri dari 3 unsur elemen yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nama saya Aruna, saya adalah makhluk roh. Saya ini makhluk roh Bapak Ibu. Saya memiliki jiwa. Jiwa itu terdiri dari 3 yaitu akal budi, perasaan, dan kehendak. Akal budi, perasaan, kehendak itulah jiwa. Saya memiliki jiwa. Saya ini adalah roh. Aruna itu makhluk roh. Punya jiwa dan tinggalnya dalam tubuh. Ini yang menarik. Jadi manusia ada 3 unsur yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Keselamatan itu juga ada yang namanya unsur-unsur ini. Yaitu yang pertama adalah untuk roh, jiwa, dan tubuh. Saudara Tuhan, kalau kita melihat waktu Anda terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau mengalami yang namanya penebusan. Engkau dibenarkan di hadapan Tuhan. Bukan berarti engkau nggak salah ya, beda loh. Orang bersalah tapi hakim memutuskan demi hukum dibenarkan, itu beda loh. Kita ini salah, tapi Tuhan membenarkan. Ada justifikasi dalam kehidupan kita. Nah, dalam tahap itu inisiatif dari Tuhan. Perbuatan baikmu, kelakuanmu, doa, engkau baca firman, boro-boro nggak mikir zaman dulu ya Bapak Ibu, itu tidak membuat engkau bisa menerima yang level justifikasi. Itu betul-betul adalah Tuhan berinisiatif. Tapi setelah tahap itu, ada tahap yang namanya tahap jiwa Bapak Ibu. Jadi waktu engkau mengalami penebusan, sebuah justifikasi pembenaran dalam hidup ini, rohmu dibenarkan. Engkau
dibebaskan dari hukuman dosa. Karena semua dosa yang kau buat ada sanksi hukumannya. Tetapi kalau engkau terima Tuhan Yesus, engkau ngalami yang namanya tahap justifikasi ini, maka seluruh hukuman dosa sudah diputuskan. Jadi engkau nggak perlu begini, Pak, saya ini dulu keturunannya ada kutuknya loh Pak. Gitu. Yang namanya buyut saya terkutuk Pak karena nyembah berhala Pak. Kakek saya, nenek saya itu terkutuk Pak nyembah berhala. Orang tua saya nyembah berhala ini gimana Pak hidup menderita begini? Enggak. Karena hari engkau menerima Tuhan Yesus semua sudah dipatahkan. Tetapi ingat, dosa itu ada. Dan dosa itu punya kuasa. Kuasa dosa itu apa? Itu adalah maut. Nah, untuk bisa menang melawan kuasa dosa, maka engkau harus mengalami yang namanya pengudusan hidup. Jadi jiwamu tuh harus mengalami pengudusan. Supaya engkau dan saya itu menang atas kuasa dosa. Jadi kenapa sih kita ke gereja, ke perusahaan persekutuan doa, pergi ke kelompok sel, pergi ke kul, pergi yang namanya beribadah, doa pagi, doa malam, doa siang, semalam suntuk, semalam bahagia. Semuanya tuh Bapak Ibu. Kenapa kita harus puasa? Puasa yang namanya puasa ya, ada puasa pokoknya nanti setengah hari, ada yang 1 hari, puasa 3 hari, 3 hari 3 malam, ada yang puasanya 40 hari, kalau kuat ada yang puasa 21 hari, macam-macam puasa. Kenapa sih Pak harus ribet-ribet amat jadi Kristen begini? Jawabannya satu, karena engkau dan saya harus mengalami pengudusan. Kenapa jadi Kristen harus menahan hal tertentu dalam hidup ini? Kenapa kita nggak buka semua saja? Kita lepaskan saja. Jawabannya tidak, karena kita harus mengalami pengudusan. Ada belajar di mana kita menundukkan diri, membaca firman, berdoa. Tapi Pak, doa itu nggak enak, ya lakukan pokoknya. Supaya ada yang namanya pengudusan. Sampai sini bisa tahap ya. Bapak Ibu, pengudusan ini membuat engkau dan saya bisa menang terhadap kuasa dosa. Tapi ingat, satu hari nanti akan terjadi di mana engkau dan saya akan dalam kehidupan ini harus berangkat. Ada saat di mana engkau dan saya berdoa, dan hari itu doamu nggak dijawab loh. Kenapa bisa begitu Pak? Doamu mandul loh, kenapa? Karena hari itu dosa akan hadir. Siapa itu? Manusia durhaka. Antikristus. Hari itu engkau dan saya sudah harus mengalami pemuliaan tubuh. Naik ke atas. Nah kalau ketinggalan gimana? Wah remuk redam Bapak Ibu. Nah jadi dalam kehidupan kita ini ada yang namanya kita mengalami proses justifikasi pembenaran. Ada proses pengudusan. Ada proses pemuliaan. Nah ini yang menarik saya mau cerita mengenai Roma 12. Yuk kita bilang ini soal tubuh nih. Dosa itu adanya di mana sih Pak? Dosa itu di jiwa Bapak Ibu. Nggak ada dosa di tubuh tuh nggak ada, dosa di jiwa. Dosa itu di jiwa. Kalau sudah dibentuk dalam tubuh namanya kejahatan. Ya, jadi kejahatan. Kalau Daud bilang gini sama Tuhan, Tuhan aku telah berbuat jahat di hadapanmu. Kenapa? Karena dia sudah lakukan. Contoh ya, ingin merampok, ingin korupsi, itu dosa. Tapi saya mau tanya, memang ada ya orang ingin korupsi masuk penjara? Nggak ada. Kalau sudah ngambil uangnya lah masuk penjara. Nah kalau sudah ngambil dalam tubuh, dosa dilakukan dalam tubuh, itu namanya kejahatan. Yuk kita lihat Roma 12. Saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ini Paulus yang berbicara, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, apa itu Pak? Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita berkata, demi kemurahan Allah, aku nasihatkan. Namanya juga nasihat ya. Nasihat itu Anda mau terima ya diberkati, nggak terima juga Anda tanggung risiko sendiri. Supaya engkau dan saya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan. Mempersembahkan tubuh. Pertanyaannya kenapa nggak mempersembahkan jiwa? Kenapa nggak mempersembahkan roh? Kenapa mempersembahkan tubuh? Kita berkata, karena yang namanya kejahatan itu dibuatnya dalam kehidupan kita dalam tubuh. Tubuh ini kan yang paling dikendalikannya berat. Kenapa? Karena tubuh itu bawaannya maunya makan banyak, maunya santai, maunya enak-enak, maunya dosa. Yang membuat engkau gak tahan untuk doa, maunya tidur, itu tubuh Anda. Nah tubuh itu harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan pada Allah. Itu ibadah sejati.
Nah, orang pasti bertanya, caranya bagaimana mempersembahkan tubuh itu yang hidup, kudus, dan berkenan, itu cara bagaimana? Paulus menulis dengan lengkap. Gak cuma konsepnya, tapi tekniknya. Kan kalau kita, Pak, saya ada masalah nih, Pak. Masalah saya begini, Pak. Bagaimana ya, Pak, jalan keluarnya? Ya doa saja. Ya saya juga tahu doa itu. Maksud saya teknisnya bagaimana? Banyak orang bertanya sama hamba Tuhan. Sama saya juga tanya, Pak, kalau doa itu gimana caranya? Kita kalau dengar doa begitu, orang bertanya begitu, seperti begini, ini orang nggak bener nih. Tapi ingat ya, Bapak Ibu, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang baru mengenal Tuhan. Dan itu pertanyaan awal itu. Guru, bagaimana kami harus berdoa? Ajar kami berdoa seperti Yohanes mengajar muridnya berdoa. Tuhan berkata, kalau kamu berdoa, katakanlah. Artinya apa? Teknis. Pak, ini cara ngusir setan bagaimana? Ya doa saja. Sudah, Pak. Lah puasa saja. Ya sudah. Kalau gitu beriman saja. Ya, Bapak Ibu, saya tahu kata-kata itu adalah membangun kehidupan kita. Tapi teknisnya tidak jelas. Paulus katakan teknisnya. Teknik bagaimana supaya mempersembahkan tubuh dengan benar. Jangan jadi sama dengan dunia. Jadi kalau dunia ke kiri, kita ke kanan. Saya pernah bahas ini beberapa bulan yang lalu. Tentang prinsip-prinsip untuk menjadi seorang percaya. Berubah oleh pembaruan budimu. Cara pikirmu nggak boleh sama dunia. Harus berubah oleh pembaharuan budi, pikiran. Jadi kalau dunia mikirnya seperti ini, jangan diikuti. Tolong berubah. Jadi yang pertama supaya tubuh kita bisa dipersembahkan sebagai yang hidup, pola pikirnya nggak boleh serupa sama dunia. Bapak Ibu, hari-hari ini dunia punya pola pikir, kita dengan mata kita bisa lihat dengan jelas. Mereka pertontonkan bukan dengan malu-malu lagi, terbuka dengan jelas. Jadi sebetulnya kita sudah bisa melakukan pembauran budi tanpa perlu diajar. Kenapa? Kalau dunia perginya ke sebelah timur, kita ke barat. Kita berkata dengan jelas, jangan jadi sama, searah, serupa, inline, selaras dengan dunia. Tapi berubah, apa berubah? Artinya berbalik. Nomor satu, pola pikir nggak boleh sama dengan dunia. Jadi kalau kita mulai pegang firman Tuhan, tolong pola pikir dunia disingkirkan dulu dari rumah kita. Dari pikiran kita. Berikutnya dikatakan, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Jadi tujuan berubah gini, Pak, saya sudah nggak ikut dunia loh, Pak. Bener loh, Pak. Sudah nggak ikut dunia. Pertanyaan berikutnya, sampai titik mana engkau dianggap sudah nggak ikut dunia? Jawabannya begini, apakah engkau sudah bisa berikan kehendak Allah? Kalau belum bisa, belum berubah berarti. Simpel saja, kita berkata. Jadi kalau kita mau mempersembahkan tubuh, teknis nomor satu. Cara membuat ayam goreng, nomor satu beli ayam, kan gitu dulu tuh pertama. Iya, mau goreng ayam mau nggak ada ayamnya, nanti artinya adalah minyak goreng digoreng, nah itu dia. Nomor satu adalah pikiran kita nggak boleh sama dengan dunia. Wah, kalau saya ini dalam hidup ini nggak banting tulang, sampai remuk semuanya, linu semuanya, itu, saya nggak mungkin bisa sukses. Nah itu pola pikir dunia banget itu. Sekarang saya mau tanya, Anda mau percaya berapa persen? Kerja anugerah, kerja keras itu kutuk. Saya ulang, kerja anugerah, kerja keras itu kutuk. Saudara Tuhan, Anda mau ikut yang mana? Itu pola pikir dunia banget itu. Tadi kerja keras salah dong. No, kita bilang kerja itu anugerah. Kenapa kerja keras? Karena engkau bekerja nggak sesuai dengan panggilan dan talentamu. Seperti satu talenta, disembunyikan, akibatnya apa? Mengalami kutuk. Nomor 2. Sampai kapan Pak saya harus nggak boleh selaras dengan dunia? Sampai engkau bisa tahu kehendak Allah yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Pertama dulu, engkau tahu nggak kehendak Tuhan yang baik itu apa? Kedua, pilihannya makin sulit lagi. Yang berkenan yang mana? Kamu lakukan A, aku berkati. Lakukan B, aku berkati. Pilih yang berkenan sama Tuhan. Tuhan bilang secara tidak lisan ya kepada Daud, kamu kejar Saul ya. Kamu dikejar Saul habis-habisan dan sekarang lihat, aku serahkan Saul depan matamu. Lakukan yang engkau ingin lakukan. Itu Daud mau penggal Saul. Saya beritahu kalau Daud penggal Saul, Daud tetap jadi raja. Anda bisa bayangkan itu kakak-kakak Yusuf diperhadapkan kepada Yusuf. Tuhan seperti bilang gini, Job, nah Yusuf ya Ucup, Job,
Ini kakak-kakakmu yang pernah bikin kurang ajar sama kamu. Terserah kamu diapakan. Itu kalau Ucup penuh dengan dendam dan langsung bantai habis, saya beritahu hari itu Yusuf tetap jadi Mangkubumi. Jadi pilih sekarang. Yang berkenan yang mana? Yang terakhir yang sempurna. Teruskan. Teruskan. Nomor 3, bagaimana supaya tubuh kita berkenan sama Tuhan? Nomor 3, ada caranya. Berdasar kasih karunia dianugerahkan kepada aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut kamu pikirkan. Tapi kamu harus berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Nomor 3, mikir jangan tinggi-tinggi. Mikir. Kadang-kadang kita tuh berpikir gak bisa menguasai. Alkitab berkata, jangan berpikir hal-hal yang lebih tinggi dari yang patut. Gak semua hal Anda perlu tahu. Gak semua hal Anda perlu dengar. Gak semua hal Anda perlu lihat. Gak semua hal Anda perlu paham. Kalau pengen semua itu namanya kepo. Nah itu Bapak Ibu. Nah, kita berkata dengan jelas apa? Kalau berpikir tuh yang kita patut pikirkan. Malam-malam nganggur. Gitu. Terus lihat ke langit dan berkata, aku pengen jadi bintang. Bentar lagi jadi iblis tuh. Aku pengen jadi naik ke atas menggal, sama itu. Aku pengen jadi bintang di atas, nggak usah kerja, kelip-kelip tiap hari, nyala redup. Nah itu yang begitu-begitu sebaiknya tidur lebih cepat sudah. Kenapa? Tidak berpikir dengan yang namanya patut, hal yang patut. Nanti kalau aku ya punya kekayaan segini banyak, bisa beli pulau, nanti aku akan beli itu beli ini. Terlalu muluk-muluk. Engkau punya apa, lakukan pelayananmu sekarang. Orang yang terlalu berpikir seperti ini, gak bakal tubuhnya berkenan sama Tuhan. Teruskan. Kalau menguasai diri, ada ukuran iman. Jadi iman tuh ada ukurannya. Makanya tolong mengerti, saya tuh gak apa. Kalau orang Tuhan Yesus itu melihat hati orang. Saya belajar ngelihat. Kalau orang nanya, saya lihat dulu kira-kira. Memang imannya sebegini. Zaman sekarang enggak, apalagi medsos, enggak kenal bisa berantem loh. Karena Anda bisa bayangkan, Anda cuma menilai orang berdasarkan tulisan kalimat yang namanya mimik aja enggak ketahuan. Alkitab berkata, ukuran iman tuh harus jelas. Engkau harus menguasai diri menurut ukuran iman. Orang tuh macam-macam. Ada yang dikasih usaha 10 perusahaan, jalan. Ada yang punya toko 1, sepi, ada. Ada tempat ini, gedung megah, jemaatnya banyak. Tapi ada yang dipercayakan cuma 30 orang, ya ada. Nggak ada masalah Bapak Ibu. Yang penting engkau berkenan sama Tuhan, engkau bertumbuh. Kalau semua maunya, saya mah kalau nggak megang jemaat yang namanya 50.000 mah, itu nggak ukuran saya. Orang seperti itu nggak pernah bisa mempersembahkan hidup tubuh yang berkenan dan kudus. Harus mikir, pertama adalah nggak sama dengan dunia. Nomor 2 adalah supaya pembaharuan budi terjadi dengan level kita bisa bedakan kehendak Allah. Yang baik, berkenan, sempurna. Yang ketiga, mikir menguasai diri menurut ukuran iman. Lihat ayat 4, kembali ke ayat yang pertama. Ayat 4 saya bacakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita punya banyak anggota, tetapi tidak semua anggota punya tugas yang sama. Berarti di sini ketahuan, konteksnya balik lagi, mempersembahkan tubuh itu artinya kita juga harus sadar yang namanya komunitas. Saudara Tuhan, tubuh hati-hati loh. Kalau kita tidak bisa menguasai, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, yang berkenan, hati-hati. Kita mencatat dengan jelas banyak hal. Yuk, kita melihat firman Tuhan sebentar. Kita akan lihat pada 1 Korintus 5 ayat 5. Wah ini ngeri nih, 1 Korintus 5 ayat 5, ngeri. Paulus bilang begini, orang-orang seperti apa sih 1 Korintus 5 ayat 5 yang Paulus ceritakan? Dosa dalam jemaat. Saya bacakan yang nomor 5 ya. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ngeri ya. Paulus lebih milih loh.
Ada orang-orang yang memang menjadi Kristen, tapi kelakuannya hancur-hancuran dan merugikan yang namanya jemaat. Paulus berdoa, ini doanya aneh sekali. Orang itu kita serahkan saja kepada iblis tubuhnya, biarkan dia wafat, asal rohnya selamat. Ini terjadi. Makanya kenapa sih terjadi seringkali kok ada orang percaya, terus tiba-tiba mati cepat. Ya, banyak alasan Bapak Ibu, ada banyak alasan. Saya nggak bisa bahas satu persatu. Salah satunya adalah daripada hidup merusak banyak pekerjaan Tuhan. Waktu dia wafat, yang penting rohnya diselamatkan. Kenapa? Tubuhnya ini sudah dipakai untuk hal yang buruk semuanya. Paulus bilang begini, nah siapa yang orang pernah mengalami seperti ini? 1 Timotius 1 ayat 20. Ini Paulus lagi, saya tuh bingung kenapa Paulus ngomong begini ya. Karena tubuh itu kalau nggak dipersembahkan sama Tuhan, nanti bisa dipakai oleh kuasa gelap, dipakai oleh yang namanya kejahatan untuk membuat kehancuran dalam jemaah, dalam komunitas, merusak pekerjaan-pekerjaan dibuat. 1 Timotius 1 ayat 20, di antaranya Himenius dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jera mereka menghujat. Saya baca ini ada 2 tadi ya. Alexander ini banyak, nama Alexander banyak sekali. Yang dituju oleh Paulus ini adalah Alexander tukang tembaga. Tukang tembaga itu artinya apa sih? Dia membuat yang namanya patung-patung dari tembaga. Patung-patung itu untuk persembahan kepada dewa, membuat bentuk-bentuk dewa dari tembaga. Dan dia sangat menentang pekerjaan Tuhan dalam diri Paulus. Banyak sekali ada halangan-halangan yang tidak perlu. Ada banyak kendala yang dihadapi Paulus karena orang ini. Dan apa yang dikatakan Paulus kepada muridnya Timotius, dia berkata, ini orang 2, Himenius sama Alexander, aku serahkan kepada iblis. Supaya mereka jera menghujat aku. Susah Tuhan, kenapa? Diserahkan sama iblis, tubuhnya dihabisi sama iblis. Tujuannya satu, supaya mengalami yang namanya keselamatan rohnya pada hari Tuhan. Nah, saudara Tuhan, kalau kita mengerti kisah ini, kita akan lihat 1 Korintus 6. Alkitab berkata 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli, harga telah lunas dibayar. Karena itu, muliakan Allah dengan tubuhmu. Sampai sini bisa nangkep Bapak Ibu. Jadi yang namanya mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, yang kudus. Itu dimulai dengan yang namanya keputusan tidak selaras dengan dunia. Anda harus menolak pola pikir dunia. Kalau cuma nggak pengen deket aja kurang. Saya nggak setuju Pak sama yang namanya kehidupan pola LGBT Pak. Saya nggak setuju. Tapi ya terserah mereka saja mau gimana. Nggak bisa Bapak Ibu. Anda betul-betul harus tanamkan dalam hidupmu. Engkau itu tidak bisa serupa dengan dunia. Yang kedua, budimu harus terus diubah. Intinya sampai tahap di mana engkau dan saya bisa membedakan kehendak Allah urutannya yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Lah supaya bisa bertahan di tempat itu, tolong Alkitab katakan Roma 12 ayat 3, tolong mikir yang sepatutnya. Banyak kita berpikir tidak sepatutnya. Merancang sesuatu, mereka-reka sesuatu yang dibuat dalam kehidupan ini, yang melampaui ukuran iman, itu pun sudah salah di hadapan Tuhan. Harus menguasai diri menurut ukuran iman. Jadi hari ini engkau punya apa? Kuasai dirimu di situ. Banyak orang tuh kalau punya mimpi tuh kadang-kadang berlebihan ya. Saya tuh Pak, pengen loh Pak, dapat berkat gitu loh Pak. Ada yang ngasih saya apartemen gitu loh Pak. Saya tanya, Anda punya apartemen? Bisa bayar bulanannya? Gak kepikir ya. Saya tuh pengen Pak, kalau naik mobil itu yang mewah itu loh Pak. Wah, kapan dapat gitu ya kan? Ya malu toh, dari dulu sampai sekarang cuma naiknya begini-begini saja. Yang mewah itu loh. Saya mau tanya, Anda tahu nggak pajak mobil mewah 1 tahun berapa? Kebayar nggak? Jangan-jangan nanti gini, saya utang Pak, utang kasbon buat apa? Buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan. Ya ampun. Itu tipe orang yang tidak menguasai dirinya menurut ukuran iman. Ada yang bilang gini, Pak, saya kalau mau nanti punya suami, sudah
ganteng, muda, six pack, anak tunggal, anak konglomerat. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, Anda ngerti nggak? Hidup seperti itu tuh nggak gampang. Banyak orang pengen jadi keluarga raja. Anda boleh lihat keluargaan yang namanya keluargaan royal family yang ada di England. Bagaimana ada berapa yang keluar dari keluarga? Nggak tahan. Iya nggak tahan. Saya ingat sebuah kisah. Lady Diana Spencer. Usia 20 tahun, guru taman kanak-kanak. Cantik, muda, dinikahi sampai Pangeran Charles. Umur 32 tahun. Menikah. Itu luar biasa di St. Paul. Dan slayernya aja tuh panjangnya 30 meter. Ada yang nonton tahun 80-an itu naik kereta, yaitu depannya ada kuda yang mengiring. 30 meter. Itu acara besar dunia. Saya nonton itu. Wah, itu benar kayak bak putri dan pangeran luar biasa sekali. Habis menikah dia baru sadar. Tidak bisa menghubungi teman-teman biasa. Dia ketemu orang harus gonta-ganti baju. Nah, model kayak kita kan baju sama terus, apalagi baju buat di rumah dasteran itu nggak pernah dicuci, terus aja dipakai. Sekali masuk pakai baju 2 kali sama, ribut wartawan. Senyumnya tidak boleh kelihatan gigi. Tersungging hanya boleh 4 detik. Nggak boleh, hanya 4 detik, nggak boleh lebih. Kita kalau ketawa, Bapak Ibu itu, bedakan lagi. Ini putri satu kalau ketemu sama raja lebih tinggi, harus tekuk kakinya. Turun dari mobil harus 2 kaki. Anggun sekali, aturannya ketemu suami sehari cuma 3 kali. Makan pagi, sore minum teh, malam baru ketemu. Aturannya lengkap semuanya, stres, bulimia, anoreksia. Kehidupannya hancur-hancuran dan meninggal dengan tragis. Kenapa? Karena orang luar pengen masuk kerajaan tapi masih pengen melakukan tindakan-tindakan semasa belum menikah dulu. Hari kita ini berasal dari kegelapan, masuk kerajaan terang. Kalau kita tidak bisa menyesuaikan diri dengan kerajaan, hidup kita bulimia, anoreksia. Nah, banyak orang tidak berpikir menguasai diri menurut ukuran iman. Dia sudah jadi anak raja, tapi masih membayangkan hal-hal, dia nggak bisa ngukur dirinya sendiri. Masih pengen jalan-jalan pergi sama teman-teman, masih pengen lakukan happy yang segala macam, padahal dia sekarang menjadi bagian keluarga raja. Nah, ini juga terjadi sebuah cerita yang analoginya dengan orang Kristen hari-hari ini. Meminta banyak hal kepada Tuhan. Tuhan, aku minta ini. Wah, Doraemon juga sudah nangis, Bapak Ibu, kalah sudah. Dia minta banyak hal. Dia nggak pernah tahu sebetulnya apa yang dia minta. Kuasai dirimu menurut ukuran iman. Dan Alkitab menutup dalam ayat 4 dalam Roma 12. Nanti tubuhmu menjadi anggota tubuh Kristus. Artinya engkau bisa melayani. Untuk saya bisa berkhotbah, saya perlu bawa tubuh ke sini Bapak Ibu. Kalau saya nggak bawa tubuh, Anda nggak mau nonton, takut semua Bapak Ibu. Saya bawa tubuh. Anda bisa melayani di rumah Tuhan, di komsel, bawain firman, main gitar, segala macam. Itu yang namanya menginjil. Anda perlu bawa tubuh. Tubuh itu dipakai untuk hal seperti itu. Dan saya berdoa, engkau dan saya adalah orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan. Yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tubuh kita tidak akan dibawa untuk dalam masa glorifikasi. Level ketiga, pemuliaan. Tidak. Darah daging harus tertinggal di muka bumi. Tapi tubuh dan tubuh saya akan diubah jadi tubuh kemuliaan untuk menyongsong Tuhan. Kita naik ke awan, songsong Tuhan di angkasa. Peristiwa itu yang namanya glorifikasi atau bahasa yang kau sering dan saya sering dengar namanya pengangkatan. Sampai bertemu dalam pengangkatan nanti. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, berkati berlimpah-limpah umat-Mu. Semua yang mendengar khotbah hari ini, ibadah hari ini, baik siaran tundanya atau streamingnya, kami percaya tangan Tuhan terus akan menuntun kami. Supaya kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Menjadi bagian dari tubuh Kristus yang bergerak dan berkarya untuk kegerakan Tuhan di waktu akhir berupa amanat agung. Dan kami tahu, kami berpikir tidak seperti dunia. Kami bisa memberikan kehendak Allah mana yang baik, berkenan dan yang sempurna. Dan kami menguasai diri kami, pikiran kami sepatutnya. Dan menguasai diri kami dengan ukuran iman yang Engkau sudah anugerahkan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, kami perlu
supaya Engkau mengurapi kami, membuat kami mengerti lebih dalam lagi rencana dan kehendak daripada Kristus. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Shalom.